hatiku sekarang selalu. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau mulia. Dengan gembira 330 puji syukur. Yang biasa. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertekuk dan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, dengan hati penuh sukacita kita berhimpun di sini untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas karya penyelamatannya bagi kita melalui Yesus Kristus Putranya. Hal itu telah diwartakan beberapa puluh tahun yang lalu di wilayah ini, sehingga berdirilah Gereja Katolik di Andawang ini. Seiring dengan pertumbuhan umat Allah ini, dibangunlah gedung Gereja Katolik di sini. Gedung gereja baru inilah yang pada hari ini yang hendak didedikasikan atau dikuduskan dalam perayaan ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Marilah kita mengikuti perayaan kudus ini dengan hikmat sambil mendengarkan firman Allah dengan iman. Semoga kita yang telah dilahirkan kembali dari satu sumber, yakni sakramen pembaptisan, dan yang diberi makan pada meja yang sama, berkembang menjadi kanisa rohani dan didorong oleh cinta kasih yang luhur, dihimpun menjadi satu pada altar yang sama. Saudara-saudara terkasih, sementara mendedikasikan gereja ini dengan ritus yang meriah, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ciptaannya ini yang akan dipercikan atas kita sebagai tanda tobat dan kenangan akan pembaptisan, dan supaya dinding-dinding serta altar gereja baru ini dan semua sarana yang ada di dalamnya disucikan. Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmat-Nya agar berkat pengajaran roh yang telah kita terima, kita tetap setia di dalam gerejanya. Kita memasuki pemberkatan air dan garam. Marilah kita berdoa. Allah, melalui Engkau, setiap makhluk sampai kepada cahaya kehidupan. Demikian besar cintamu kepada manusia,
sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan embun cinta kasih-Mu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala. Karena dalam rencana-Mu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuduskanlah air ini, supaya ketika dipercikkan atas kami dan atas gedung gereja ini menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudara-saudari yang merayakan misteri ilahi di dalam gereja ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita memasuki pembukaan pintu gereja oleh Pastor Piket. Pastor Piket yang kami hormati, kami umat kasih Santo Thomas Rasul Andawang, Paroki Santo Giovanni Bosco Supiran, bersama para donatur mempersembahkan gedung gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih yang berlimpah atas persembahan saudara-saudari sekalian. Marilah kita memohon pengudusan dari Allah untuk gereja ini dan atas kita sekalian. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih hadir di dalam rumah doa ini, dan semoga rahmat Roh Kudus menyucikan genisah kediamannya yang di diri kita sendiri. Amin. Lihatlah rumah Allah 620. Lihatlah
Lega di presentación. Kita memohon berkat atas salib besar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah kami agar dalam kelemahan yang tampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat atas kursi Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu. Maka kami mohon, berkatilah kursi pemimpin ini, agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabda-Mu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tak henti-hentinya memuliakan Engkau yang bertakhta di singgasana abadi, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Gembala kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan mengadakan kemuliaan. Kemudian 348. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, pada pesta Santo Thomas Rasul, kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu karena Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas. Kami bersyukur pula kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraan ulang sehingga anak-anak angkatmu di stasi Santo Thomas Rasul Andawang ini dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umatmu berkumpul dalam doa, mendengarkan sabdamu, dan merayakan Ekaristi yang diwariskan putramu, serta sakramen-sakramen lain demi keselamatan umatmu dan demi kemuliaanmu. Teguhkanlah kami dengan sabdamu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-sakramenmu yang kami rayakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita membacakan atas Ambo Saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu. Sebaliknya, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah Ambo ini, agar dari Ambo ini suara putra-Mu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara putra-Mu, Sang Sabda, yang bergema dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal, sebab Dialah Nabi sejati dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga sabda Allah senantiasa bergema di dalam gereja ini untuk menyingkapkan misteri Kristus bagi saudara-saudari dan membuat keselamatan saudara-saudari nyata di dalam gereja. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat Allah membawa aku, Yehezkiel, ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang antara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar
ia menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Lalu ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu dalam perjalanan pulang. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayi Yordan dan bermuara di Laut Kasih. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua akan ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang mati di surga, orang tidak surga. Allah yang mati di surga, oleh aliran Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Allah yang maha tinggi disurakan oleh aliran surga. Allah kediaman yang maha tinggi di surga
dinyatakan oleh aliran-aliran sebuah surga. Allah dan di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah yang Maha Tinggi di surga oleh aliran surga. Tuhan semesta menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yahku. Pergilah, pendamlah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.